Mari kita kerjakan soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping untuk dapat memudahkan proses penyelesaian soal ini. Pada batang AC yang masanya diabaikan, bekerja 3 gaya yang besar dan arahnya seperti terlihat pada gambar di samping. Tentukan momen gaya total terhadap titik A dan titik B. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gambar dulu untuk diagramnya. Yang pertama adalah untuk poros titik A. Kemudian terdapat gaya F1. Dia besarnya adalah 20 Newton. Kemudian di sini ada gaya F2. Besarnya 20 Newton juga. Kemudian di sini ada F3. Besarnya 30 Newton. Oke, sebentar. Newton. Oke. Kemudian ini saya beri label A. Kemudian ini saya beri label B. Saya beri label C. Di mana jarak antara A dan B adalah 20 cm. Kemudian sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian jarak antara B dan C adalah 20 cm. Di sini sudutnya adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian di sini sudutnya adalah 30 derajat. Oke, sudah kita label semua. Jadi diagramnya kurang lebih seperti ini. Karena karena ditanyakan dua momen gaya total, yaitu terhadap titik A dan titik B, maka kita selesaikan secara bertahap satu persatu. Yang pertama kita akan menyelesaikan untuk poros di titik A. Poros di titik A ya. Untuk poros di titik A berarti nanti kita langsung pakai yaitu sigma tau sama dengan, karena ada 3 gaya yang bekerja, maka saya uraikan menjadi tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Ya, kita ingat bahwa untuk tau sendiri itu adalah, saya tulis ini ya, yaitu tau sama dengan nilai daripada vektor gaya dikalikan dengan nilai daripada vektor lengan gaya dikalikan dengan sinus sudut antara gaya dengan lengan gaya. Itu saya berikan simbol alfa. Kemudian di sini akan saya urai. Urainya bagaimana? Ya, kita pakai yang tadi lagi, yaitu sigma tau sama dengan tau 1 ya, berarti F1 dikalikan dengan L1 kalikan dengan sin alfa 1 ditambah dengan F2 kalikan L2 kalikan dengan sin alfa 2. Kemudian L3
tau 3 itu adalah F3 kalikan L3 F3 dikalikan dengan L3 kalikan dengan sinus alfa 3. Oke, sudah selesai. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Sebelum kita substitusi nilai-nilainya, kita perhatikan dulu putaran daripada batang jika dikenakan gaya, yaitu di F pada F1 ini. Itu di sini. Jadi kalau nanti dikerjakan gaya seperti ini, maka batang ini akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk F1. F2 ini searah dengan jarum jam. Kalau seandainya hanya F3 saja yang bekerja, maka dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, di mana objek itu kalau nanti dia berputar searah dengan putaran jarum jam, maka kita beri negatif searah jam. Ini kita beri negatif. Sedangkan kalau dia berlawanan, jam, maka kita beri harga positif. Oke, kita balik lagi ke bagian bawah. Maka di sini sigma tau sama dengan F1-nya tadi adalah 20 Newton dikalikan dengan L1-nya adalah 20 cm. Berarti harus kita konversi menuju ke satuan meter. Dibagi 100 dia adalah 0,2. Maaf, coba kita cek. Untuk F1 dia tepat di poros, berarti jaraknya adalah 0 ya. Dia jaraknya adalah 0. Saya hapus dulu. Dengan gayanya adalah 0 ya. Kemudian sinusnya dia membentuk sudut 30 derajat. Kemudian selanjutnya arahnya ya. Tau 1 tadi kan kalau seandainya tidak ada gaya yang lain, kemudian F1 itu dikerjakan pada objek, maka kalau dia berputar seakan-akan berlawanan dengan arah jarum jam, kita kasih tanda positif. Kemudian untuk yang F2, ketika nanti F2 itu bekerja pada batang dan tidak ada gaya yang lain, maka F2 ini akan menyebabkan batang berputar searah dengan arah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Minus F2-nya sama 20 Newton, kemudian L2-nya 20 cm, maka dia harus kita bagi 100 supaya menjadi meter. 0,2 dikalikan dengan sinusnya adalah 30 derajat. Kemudian F3 tadi kalau bekerja pada batang, maka dia akan menyebabkan batang seakan-akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Maka nilainya adalah 30 kalikan dengan jarak F3 dari poros itu adalah 20 ditambah 20, berarti 40 cm. Kita bagi 100 untuk mengkonversi menjadi satuan meter, maka nilainya adalah 0,4 meter. Sinusnya adalah 90 derajat. Oleh sebab itu, sigma tau sama dengan 0 minus 20 kali 0,2 itu adalah 4, sinus 30 adalah setengah 2, ditambah dengan 30 kalikan 0,4 adalah 12, sinus 90 adalah 1, berarti 12. Maka nilai daripada taunya adalah 10 Newton meter. Karena gaya-gayanya tadi sudah dalam satuan Newton, kemudian panjang lengan gayanya adalah dalam satuan meter. Sehingga kesimpulannya adalah untuk total momen gaya
momen gaya terhadap titik A adalah positif 10. Saya taruh di bawah aja, sepertinya tidak muat. Positif 10 Newton meter. Ya. Apa artinya tanda positif itu? Tanda positif ini artinya dia positif artinya berputar ya. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Itu adalah solusi untuk yang pertama, untuk poros di titik A. Untuk poros di titik B juga sama caranya, cuma nanti kita harus memindah. Memindah siapa? Yang kita pindah itu adalah porosnya. Jadi untuk yang B, kita gambar dulu untuk diagramnya. Ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Ini ke sana. Oke, kita beri label. Ini adalah F1. Besarnya adalah 20 Newton. Kemudian sudutnya di sini adalah 30 derajat. Kemudian gaya di sini 20 Newton. Kemudian sudut di sini adalah 30 derajat. Kemudian gaya di sini adalah 30 Newton. Sudut di sini adalah siku-siku. Labelnya adalah titik A, titik B, dan titik C, di mana jarak A ke B adalah 20 cm. Kemudian jarak B ke C juga sama 20 cm. Oke, jelas semuanya. Kemudian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan selesaikan soal ini, yaitu poros di titik B. Poros di titik B. Berarti kalau kita ingin mencari poros di titik B, maka persamaannya adalah sigma tau sama dengan tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Maka dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu tau adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya dan sudutnya, maka kita dapatkan F1 kalikan L1 kalikan sin alfa 1, kemudian F2 kalikan L2 kalikan, bentar ya, kalikan dengan sin
alfa 2 kemudian F3 kalikan L3 kalikan sin alfa 3. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Sigma tau dengan F1 nilainya tetap yaitu 20 Newton. Kemudian L-nya L1 ini akan berbeda. Kenapa kok berbeda? Yaitu karena untuk titik porosnya dia sudah berubah menuju ke B, sehingga jarak daripada titik A ke 20 cm ke titik B adalah 20 cm. Terus kemudian untuk jarak titik C ke titik B itu juga sama 20 cm ya. Kemudian untuk arah putarannya, seandainya nanti tidak ada gaya yang lain, jadi kalau ingin menentukan arah putaran daripada suatu gaya, anggap saja gaya yang lain itu tidak ada. Maka ketika gaya F1 ini bekerja pada batang ini akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Ketika yang F2 bekerja pada batang, maka ini seakan-akan berputar searah dengan jarum jam. Untuk yang F3, kalau nanti dia bekerja pada batang, maka batang akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, kita lanjutkan. Jadi L-nya L1 itu akan nilainya sebesar 20 cm. Kita konversi menjadi satuan meter. Kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 0,2 sinus 30 derajat minus ya, ini maaf tadi nilainya minus karena dia akan memutar batang searah dengan putaran jarum jam. Kemudian ini sama, F2 nya adalah 20 kalikan titik gaya untuk F2 itu berada tepat di porosnya, maka jarak atau panjang lengan gayanya adalah 0 kalikan dengan sinus 30 derajat, kemudian ditambah dengan F3 30 Newton dikalikan dengan jaraknya tadi dari B ke C adalah 20 cm, maka panjang atau besar daripada lengan gayanya adalah 0,2 karena kita harus konversi menuju satuan meter. Kemudian sin alfa 3 yaitu sin 90 derajat, sehingga sigma tau adalah minus 20 kalikan 0,2 adalah minus 4, minus 4 dikalikan sin 30 adalah minus 2. Kemudian minus 0 ya, karena kan 20 kalikan 0 itu 0, 0 kalikan sin 30 yaitu setengah, jadi 0 kalikan setengah adalah 0. Kemudian yang selanjutnya 30 kalikan 0,2 yaitu 6, 6 kalikan dengan sin 90 ya 6, karena nilai sin 90 adalah 1 ya. Jadi nilai daripada total momen gaya untuk poros di B itu adalah 4 Newton meter. Dia berharga positif, artinya akan berputar akan berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, sehingga bisa disimpulkan total momen gaya ya dengan poros di titik B adalah 4 Newton meter.
positif, artinya berlawanan dengan arah putaran. Muat ya, kita taruh bawah. Putaran jarum jam. Oke, sudah selesai. Jadi meskipun sistemnya sama, yaitu batang AC dengan gaya yang sama besar dan arahnya juga sama, sudutnya sama, tapi kalau porosnya kita ubah, dia akan menghasilkan momen gaya yang berbeda-beda. Yang pertama tadi 10 Nm sama-sama berlawanan dengan arah jarum jam ya, positif. Yang kedua adalah 4 Nm sama berlawanan dengan arah putaran jarum jam juga. Seperti itu. Oke, semoga bermanfaat.